صلاة الله سلام الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di pagi hari ini dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa kembali duduk untuk bertalabul ilmi walaupun lewat media Jabal Uhud. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Rasul kita yang mulia, Nabi besar Muhammad ibn Abdullah salawatuhu wassalamuhu alaihi. Lanjutkan kajian kita masih membahas tentang seputar kalimat Jibril alaihi salatu wassalam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira, kalimat Iqra. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum saya masuk pada tafsir 5 ayat di permulaan suratul Alaq ini, kembali saya mengingatkan sejarah bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat menuju Gua Hira, maka di perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dikagetkan dengan ucapan salam yang berasal dari bebatuan dan juga pepohonan. Dan itu disebutkan oleh Imam Ibnu Ishaq rahimahullahu ta'ala, seorang pakar sejarah. Haddatsani Abdul Malik ibn Ubaidillah ibn Abi Sufyan ibn Ala ibn Jariyah al-Thaqafi wa kana hafidhan. Telah menceritakan kepadaku, kata Ibnu Ishaq, Abdul Malik ibn Ubaidillah ibn Abi Sufyan ibn Ala ibn Jariyah al-Thaqafi, dan dia seorang hafid. Amba di ahli ilmi, dari sebagian para ulama, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina aradahu Allah bi karamatihi wa ibtada'ahu bin nubuwati kana idza kharaja li hajatihi ab'ad anil buyut wa yufdi ila syi'ab baina jibali Makkah wa butuni awdiyatiha fala yamurru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi hajarin wala syajarin illa qala assalamu alayka ya Rasulullah. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila Allah hendak memberikan karamahnya, kemuliaannya, dan memulai dengan kenabiannya, terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar jauh daripada rumahnya. Terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke lereng-lereng bukit Mekah dan ke lembah-lembah. Maka tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat dengan batu ataupun pohon, kecuali batu dan pohon itu mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Fayaltafitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haulahu
wa an yaminihi wa shimalihi wa khalfihi fala yara illa asy-syajar wal hijarah. Maka Nabi SAW apabila mendengar ucapan salam, maka terkadang Nabi SAW melirik ke kanan dan ke kiri, ke depan dan ke belakang, tapi tidak didapati suara itu, melainkan hanya melihat pohon dan bebatuan. Dari sini kata para ulama sejarah bahwa sebelum Nabi SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan irhasat. Irhasat beda dengan mukjizat. Kalau irhasat itu keanehan sebelum Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Seperti umpamanya ketika kelahiran Nabi SAW terjadi banyak keanehan di alam semesta, itu disebut irhasat. Tapi mukjizat itu diberikan setelah Nabi SAW menjadi Nabi dan Rasul. Dan ini salah satu irhasat yang Allah berikan, di mana setiap Rasul lewat ke sebuah batu ataupun pohon, kecuali batu dan pohon itu mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Dan tidak heran kalau bebatuan dan pohon itu mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga para malaikatnya mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, mereka bersalawat kepada Nabi SAW. Apalagi hanya sekedar batu dan pepohonan. Tentu mereka tahu bagaimana menghormati seorang Nabi yang akan muncul di akhir zaman. Ya, karena wa in min syai'in illa yusabbihuna bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Dan segala sesuatu yang Allah ciptakan itu mereka bertasbih dengan memujinya, akan tapi kalian tidak paham tasbih mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebelumnya Nabi SAW selama 6 bulan selalu bermimpi. Dan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kal falakis subhi, mimpinya seperti falak subuh, di mana apapun yang dimimpikan Nabi SAW menjadi sebuah kenyataan. Umpamanya Nabi SAW bermimpi besok akan terjadi peristiwa ini dan itu, maka besoknya betul-betul terjadi peristiwa itu. Apa yang akan dibicarakan manusia, apa yang akan dimakan manusia, apa yang akan terjadi dengan manusia, semua terjadi dalam mimpinya. Dan begitulah para nabi, terkadang apabila hendak diangkat menjadi nabi dan rasul, maka mereka akan dimulai dengan mimpi. Contohnya saja Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, idh qala Yusufu li abi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ketika Yusuf berkata kepada ayahnya Yakub, wahai ayahku, sesungguhnya aku melihat 11 bintang, matahari dan bulan, semuanya sujud kepadaku. Jadi Yusuf alaihi salatu wassalam sebelum diangkat menjadi nabi, dia sudah bermimpi duluan. Bahkan ketika dalam penjara, ketika dihadapkan 2 tawanan, Allah mengatakan qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bita'wilihi qabla an ya'tikuma dhalikuma mimma 'allamani rabbi inni taraktu millata qaumi la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun. Dan Yusuf berkata, makanan apapun yang akan diberikan kepadamu berdua aku telah tahu dan bisa menerangkan takwilnya. Kenapa? Kata para ulama tafsirkan, Nabi Yusuf bermimpi sebelumnya. Jadi Nabi Yusuf bermimpi sebelumnya tentang 2 tawanan ini. Makanya dia mengatakan, makanan apapun yang akan diberikan kepada kalian berdua aku sudah tahu dan bisa menerangkan takwilnya sebelum makanan itu sampai kepadamu.
Dan begitulah para nabi terkadang diangkat menjadi nabi dan rasul dimulai dengan mimpi. Seperti Nabi SAW 6 bulan lamanya bermimpi, dan setiap mimpi kemudian menjadi sebuah kenyataan. Termasuk juga dalam mimpi itu beliau akan berjumpa dengan malaikat Jibril dalam bentuk manusia, akan memeluknya dan begitu seterusnya. Jadi Nabi SAW hanya mengikuti alur mimpinya, sehingga sampailah Nabi SAW di Gua Hira. Disitulah Jibril turun. Kemudian Jibril alaihi salatu wassalam memeluk Rasul dan mengatakan, Iqra, baca wahai Muhammad. Tapi Nabi SAW mengatakan, Ma'ana biqari, saya tidak bisa baca. Jibril mengatakan, Iqra ya Muhammad, baca wahai Muhammad. Maka Rasul hanya mengatakan, Ma'ana biqari, aku tidak bisa baca. Kemudian 3 kali Jibril mengatakan, Iqra ya Muhammad, baca wahai Muhammad. Tetapi Rasul hanya mengatakan, Ma'ana biqari, saya tidak bisa baca. Ya, karena Rasul itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Rasul itu ummi. Sebab kalau seandainya Nabi SAW bisa membaca atau bisa menulis, nanti wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan turun kepada Rasul akan dipersangkakan manusia bahwa itu bukan dari Allah. Bisa saja Nabi SAW membaca Taurat, membaca Injil, membaca Zabur, kemudian menyadur dari kitab-kitab itu, kemudian membuat Al-Quran. Tapi dengan tidak bisa membacanya Rasul, dengan tidak bisa menulisnya Rasul, maka memang wahyu itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nazala bihi ruhul amin, yang diturunkan oleh Jibril alaihi salatu wassalam ala qalbika, kepada hatimu wahai Muhammad, agar engkau termasuk mungzirin, orang-orang yang memperingatkan manusia. Litakuna minal mungzirin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang dibaca Jibril? Inilah yang kita akan bahas di pagi hari ini, tentang 5 ayat dalam suratul Alaq ini. Maka Jibril mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra, bacalah, bismi rabbika, dengan nama Rabbmu, alladzi khalaq, yang telah menciptakan. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala memulai 5 ayat pertama dalam surah Al-Alaq ini. Inilah Quran pertama yang turun ke bumi, suratul Alaq. Sebelumnya tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran turun kepada Nabi SAW kecuali suratul Alaq ini. Dan Allah menyebut dengan bismi rabbik, menyebut nama Rabb. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala hendak memulakan dengan kalimat yang akan membuka setiap lembaran-lembaran surat di dalam Al-Quran. Karena setiap kita membaca Al-Quran, pasti kita dianjurkan membaca Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala hendak memulai dengan mengingatkan bahwa pentingnya seseorang menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kalimat bismi rabbik, di sini ada huruf ba. Dalam ilmu nahwu disebut harfu jarrin, huruf jar yang mengkasrahkan kalimat setelahnya. Dan ba di sini memiliki 2 makna. Pertama, ba di sini artinya al-isti'anah, seolah-olah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, bacalah wahai Muhammad dengan meminta pertolongan kepada Allah dengan menyebut nama Rabbmu. Ini makna yang pertama. Dan makna yang kedua, maknanya ala. Artinya, bacalah wahai Muhammad atas izin Allah dengan menyebut nama Rabbmu. Persis seperti apa yang dikatakan oleh Nuh alaihi salatu wassalam di dalam Al-Quranul Karim, wa qalar kabu
fiha bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Dan Nuh pun berkata, naiklah kamu sekalian ke dalam perahu tersebut dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan di waktu berlabuh. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar maha pengampun lagi maha penyayang. Dan ada juga yang mengatakan bahwa di antara faedah huruf ba adalah litabarruk, supaya kita mendapatkan berkah. Artinya siapapun yang memulai dengan kalimat bismillah, setiap perbuatannya pasti diberkahi. Kalau anda makan, sebelum makan menyebut bismillah, maka makanan itu akan diberkahi Allah. Kalau kita bekerja, sebelum bekerja kita menyebut bismillah, maka pekerjaan itu akan diberkahi Allah azza wa jalla. Kalau kita hendak bicara, kemudian sebelum bicara kita menyebut bismillah, maka setiap kata-kata yang kita akan sampaikan itu diberkahi Allah azza wa jalla. Itulah pentingnya membaca basmalah. Makanya saya nasihatkan lewat media Jabal Uhud ini, anda yang hari ini akan bekerja dari rumah, entah ke kantor, entah anda bekerja yang ada di jalan-jalan seperti ojek, taksi dan yang lainnya, atau anda seorang nelayan yang hendak berlayar, maka jangan lupa membaca bismillah. Karena minimalnya ada dua perkara, setiap pekerjaan itu ada risiko. Nelayan bisa tenggelam, mungkin ojek taksi bisa ditabrak atau bisa nabrak, mungkin anda di kantor juga sama, mesti ada risiko dalam pekerjaan itu. Tetapi yakinlah apabila anda membaca bismillah sebelum anda bekerja, pertama anda akan mengurangi risiko, karena bismillah, ba dalam bismillah itu adalah isti'anatan lillah. Kita meminta pertolongan kepada Allah azza wa jalla, di mana kita keluar selamat dan pulang juga selamat. Yang kedua, kita meminta berkah. Kalau seandainya anda bekerja yang tidak punya gaji tetap, umpamanya sehari anda ngojek mungkin mendapatkan 500.000, tiba-tiba mungkin hari ini anda mendapatkan 100.000 atau mungkin 50.000, tetapi dengan membaca basmalah ketika anda pergi, maka jangan boleh jadi yang 50.000 itu lebih berkah dibandingkan yang 500.000. Dan berkah itu mencukupkan walaupun sedikit, dan harta yang tidak berkah itu tidak akan cukup walaupun melimpah. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan Iqra bismi rabbik. Perhatikan, Allah mengatakan bismi rabbik. Kenapa Allah tidak mengatakan bismillah? Beda rabbik dengan kalimat bismillah, karena Rabb dengan Allah itu beda. Kalau Allah Subhanahu wa taala disebut bismillah, artinya bicara tentang uluhiyah. Tetapi kalau bismi rabbik artinya bicara tentang rububiyah. Lalu apa bedanya uluhiyah dengan rububiyah? Kalau uluhiyah itu adalah perintah yang harus kita laksanakan, seperti sholat, zakat, puasa, haji atau ibadah-ibadah yang lainnya, berarti kita sedang mentauhidkan Allah dalam bab uluhiyah. Karena uluhiyah itu artinya ifradullah ta'ala bil ibadah. Kita mengesahkan Allah dengan ibadah kita, dengan solat kita, dengan puasa kita, dengan zakat kita, dengan bacaan Quran kita, dengan zikir kita. Maka ketika kita beribadah dan hanya mentauhidkan Allah, itu disebut uluhiyah, mengesahkan Allah dalam peribadatan. Tetapi rububiyah berbeda. Rububiyah itu bicara tentang af'alullah, semua perbuatan Allah disebut rububiyah. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut bismillah, tetapi bismi rabbik. Karena setelahnya Allah mengatakan allazi khalaq, yang telah menciptakan. Dan menciptakan adalah perbuatan Allah. Memberikan rizki perbuatan Allah, menghidupkan, mematikan, membinasakan, semua perbuatan Allah. Jadi rububiyah itu artinya ifradullah ta'ala bi af'alihi, mengesahkan Allah dengan seluruh perbuatannya. Maka kita katakan tidak ada pencipta kecuali Allah, tidak ada penghidup kecuali Allah, tidak ada penghancur kecuali Allah, tidak ada yang memberikan rizki kecuali Allah, dan begitu seterusnya. Dan di sini
Allah Subhanahu wa taala menyebut bismi rabbik karena ini ayat pertama yang turun kepada Rasul. Karena belum ada perintah salat masalahnya. Belum ada perintah zakat, belum ada perintah puasa, belum ada perintah apapun, belum ada perintah ibadah. Makanya ayat yang pertama Allah katakan Iqra bismi rabbik, bukan Iqra bismillahi alladzi khalaq. Sebab kalau seandainya bismillahi bukan bismi rabbik, harus ada perintah ibadah. Sementara belum ada ibadah yang diperintahkan Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah mengatakan khalaqal insana min 'alaq. Dialah yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Kalau kita perhatikan dalam hadis tentang asal penciptaan manusia, kita tahu bahwa hadis tentang penciptaan manusia itu dimulai dengan segumpal mani. Awalnya nutfatan, kemudian alaqatan, baru mudghah. Pertama segumpal mani 40 hari, kemudian segumpal darah 40 hari, kemudian segumpal daging 40 hari, maka genap 4 bulan baru ditiupkan roh. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan nutfah di sini. Allah hanya mengatakan khalaqal insana min 'alaq. Allah ciptakan manusia dari segumpal darah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan dari segumpal mani dulu, baru segumpal darah, baru segumpal daging, tetapi Allah langsung menyebutnya dengan kalimat alaq, segumpal darah? Karena kata para ulama, Allah tidak menyebutkan kalimat air mani, segumpal mani, tetapi langsung menyebut segumpal darah karena sperma itu bisa membuahi, bisa tidak. Sperma itu bisa membuahi, bisa tidak, bisa jadi manusia, bisa tidak jadi manusia. Berapa banyak orang-orang yang berusaha untuk memiliki keturunan, melakukan hubungan suami istri, tapi juga tidak kunjung punya anak. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan nutfah tapi menyebutkan alaq? Karena kalau sudah segumpal daging pasti jadi. Sudah jadi manusia, artinya sudah membuahi. Sudah akan jadi manusia, walaupun pamannya kalaupun terjadi keguguran artinya sudah terbentuk. Tinggal menunggu segumpal daging kemudian ditiupkan roh saja. Makanya Allah mengatakan khalaqal insana min 'alaq. Dan kalimat insan menjadi khilaf para ulama. Apakah al-insan alif lam dalam al-insan itu lil istighraq, menunjukkan bahwa semua manusia diciptakan daripada alaq? Maka sebagian para ulama mengatakan ya, semua manusia. Tetapi ada juga yang mengatakan tidak. Al-insan dalam Al-Quran surah Al-Alaq di sini bukan mutlak tapi muqayyad. Contohnya Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Nabi Adam tidak tercipta dari segumpal mani, segumpal darah dan segumpal daging. Nabi Adam diciptakan dari tanah, kemudian Allah katakan kun fayakun. Tidak termasuk ayat ini. Atau istrinya Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam, dia tidak melewati proses seperti kita manusia, karena Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk Adam yang paling bengkok, yang paling atas, yang dekat dengan jantung. Khuliqatil mar'atu min dila'in, kata Rasul. Diciptakan wanita itu dari tulang rusuk yang paling bengkok, yang paling atas, yang dekat dengan jantung. Itulah ciptaan Hawa. Berarti kalimat al-insan tidak mencakup semuanya. Lalu bagaimana dengan Isa bin Maryam? Isa sama dengan manusia yang lainnya. Karena Isa itu ruhnya ditiupkan ke badan Maryam, ke rahim Maryam, sehingga sesuatu yang masuk ke dalam rahim, maka keumuman hadis Nabi SAW harus melewati fase-fase tadi. Segumpal mani, segumpal darah, segumpal daging, kemudian ditiupkan ruh. Maka Isa juga seperti itu. Tetapi air mani yang dimasukkan ke dalam rahim Maryam itu dari kalimat kun fayakun, bukan dari seorang laki-laki. Karena Maryam mengatakan lam yamsasni bashar, tidak ada satupun laki-laki yang menyentuhku. Makanya Allah mengatakan inna mathala Isa kamathali Adam khalaqahu min turab.
sesungguhnya Isa sama dengan Adam diciptakan dari tanah, kemudian Allah katakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Maka kalimat al-insan dalam khalaqal insana min alaq di sini artinya muqayyad, bukan mutlak. Kemudian Allah mengatakan Iqra wa rabbukal akram. Apa bedanya? Di sini ada dua kalimat Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra wa rabbukal akram. Ada dua Iqra di sini. Iqra yang pertama kata para ulama artinya hendak menjelaskan tentang ciptaannya. Tapi Iqra yang kedua hendak menjelaskan tentang karamnya Allah Azza wa Jalla, kebaikan Allah Azza wa Jalla, kedermawanan Allah Azza wa Jalla, kemuliaan Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah mengatakan Iqra wa rabbukal akram, bacalah wahai Muhammad, dan Rabbmu al-akram, maha mulia, maha baik, dan maha karam, maha pemberi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kalimat akram adalah kalimat yang menunjukkan kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya, di mana Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat akram memberikan banyak nikmat kepada makhluknya, dan tidak ada nikmat yang paling besar setelah penciptaan Allah melebihi ilmu. Makanya Allah mengatakan alladzi 'allama bil qalam, dialah yang telah mengajarkan dengan qalam. Dan ingat, ada 4 makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan langsung dengan tangannya. Jadi ada 4 makhluk yang Allah Subhanahu wa taala langsung ciptakan dengan tangannya. Yang pertama, makhluk yang diciptakan dengan tangan Allah Subhanahu wa taala secara langsung, pertama surga Aden, Jannatu Adnin, itu diciptakan dengan tangan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua alwah, papan Taurat yang tertulis Taurat di situ, yang diberikan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, di mana papan Taurat itu langsung yang membuat tangan Allah Azza wa Jalla, dan yang menuliskan Taurat juga tangan Allah dalam alwah tersebut. Kemudian yang ketiga Nabi Adam alaihi salatu wassalam diciptakan dengan tangannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dengan tangannya fi ahsani taqwim, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa Adam itu diciptakan ala suratihi. Dalam riwayat la tuqabbihul wajha, jangan kalian memburuk-burukan wajah manusia. Jangan kalian memburuk-burukan wajah manusia. Kenapa? Fa innallaha khalaqa Adam ala suratihi, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam di atas bentuknya yang paling indah. Makanya Islam melarang, tidak boleh orang itu mencaci maki wajah. Tapi kebanyakan manusia mudah sekali kemudian seseorang itu mencaci maki wajah orang, menghina wajah orang, memukul wajah orang, menempeleng wajah orang. Wajah ini kemuliaan bagi manusia, karena Allah Subhanahu wa taala yang membentuk wajah Adam alaihi salatu wassalam. Ketika seseorang kemudian mencaci maki wajah, berarti Anda telah mencaci maki penciptanya. Karena bagaimanapun Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dan sungguh kami telah ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan manusia dengan qalam. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis? Kenapa di sini Allah katakan alladzi 'allama bil qalam? Maka ulama mengatakan ilmu itu ada 2 jenis. Ada ilmu yang yahsulu bisababin, ada ilmu yang yahsul bi ghairi sababin. Jadi ada ilmu itu yang didapati dengan sebab, dan sebab itu salah satunya dengan pena menulis dan membaca. Tapi ada ilmu juga yang didapati tanpa sebab, seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, dan dia termasuk ummi,
Tapi Allah subhanahu wa ta'ala ajarkan kepada Rasul, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, dan kami ajarkan kepadamu ya Muhammad sesuatu yang sebelumnya engkau tidak tahu. Sama dengan Adam alaihi salatu wassalam, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, dan Adam diajarkan Allah segala jenis bahasa yang ada di dunia ini. Kemudian Allah mengatakan 'allamal insana ma lam ya'lam, yang telah mengajarkan manusia sesuatu yang tidak tahu. Dari sini kata para ulama, Allah subhanahu wa ta'ala hendak memuliakan ilmu. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika menyebutkan tentang faedah ilmu, beliau menyebutkan banyak sekali faedah ilmu kalau seandainya manusia itu paham tentang kemuliaan ilmu itu. Karena di tengah-tengah masyarakat terkadang kemuliaan itu bila ditinjau dari harta. Ra'aitan nas qad dhahabu ila man indahu dhahabun wa man la indahu dhahabun fannasu anhu dhahabu. Orang Arab mengatakan seperti itu. Manusia akan pergi kepada orang yang memiliki emas, maka orang yang tidak punya emas, manusia akan berpaling darinya. Ra'aitun nas qad malu ala man indahu malun wa ma la indahu malun fannasu anhu qad malu. Orang Arab juga mengatakan manusia akan pergi kepada orang yang punya harta, tetapi orang yang tidak punya harta, manusia akan berpaling darinya. Ra'aitun nas qad infaddu ala man indahu fiddah wa ma la indahu fiddah fannasu anhum faddu. Kata para ulama, manusia akan pergi kepada orang yang memiliki perak, tapi bagi orang yang tidak punya perak, manusia akan berpaling dari perak. Maknanya di sini terkadang kemuliaan itu di tengah manusia kalau dipandang dari segi harta, tetapi sesungguhnya kemuliaan itu ada pada ilmu. Imam Ibnul Qayyim menyebutkan satu, ilmu itu warisan para nabi, sementara harta itu warisan para raja dan orang-orang kaya. Ilmu itu menjaga pemiliknya, sementara pemilik harta harus menjaga hartanya. Ilmu itu bertambah ketika diamalkan dan didakwahkan. Harta itu akan berkurang apabila dibelanjakan. Ilmu itu akan menemani pemiliknya sampai ke dalam kuburan, tapi harta akan berpisah dari pemiliknya apabila mengalami kematian. Harta, ilmu itu bisa menghukumi harta, tetapi harta tidak bisa menghukumi ilmu. Ilmu itu hanya didapat bagi orang-orang yang beriman, tetapi harta itu berserikat antara orang baik, orang fajir, mukmin, kafir, manusia, binatang, semua berserikat di situ. Dan orang alim dibutuhkan para raja, tetapi pemilik harta mereka justru dibutuhkan oleh para fuqara wal masakin, dicari-cari orang fakir dan miskin. Kemudian pemilik harta terkadang menjadi fakir, tapi pemilik ilmu tidak akan fakir selamanya. Pemilik harta menyuruh manusia ke dalam dunia, tapi pemilik ilmu menyuruh manusia untuk beribadah Rabbnya dan menuju akhiratnya. Dan terkadang orang kaya, mereka menyuruh manusia dengan hartanya ke jalan kesesatan, ke jalan syahwat. Tetapi orang yang berilmu akan berusaha mengajak manusia ke jalan kebenaran dan ke jalan akhirat yang dikekalkan Allah subhanahu wa ta'ala, jannatin tajri min tahtihal anhar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, kenapa pula Adam alaihi salatu wassalam dimuliakan? Di mana malaikat sujud kepada Adam alaihi salatu wassalam? Karena memang Adam dilebihkan ilmu di antara para malaikat. Thumma aradahum alal malaikati faqalu anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin qalu subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana. Karena malaikat tidak punya pengetahuan seperti yang Adam miliki dari pengetahuan itu. Inilah di antara tafsir singkat daripada 5 ayat
pertama dalam suratul Alaq, maka dengan selesainya tafsir daripada suratul Alaq berarti pembahasan 3 kali berturut-turut tentang pembahasan Iqra sudah selesai. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.